Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, pemirsa Probolinggo yang kami banggakan, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini kita semua masih dilimpahkan nikmat dari Allah. Kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Semoga amaliah kita selama bulan Ramadan senantiasa mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, juga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang insyaallah sudah memasuki 10 hari yang terakhir dalam bulan suci Ramadan. Kami selaku pribadi dan mengajak ke seluruh umat Islam di seluruh Nusantara khususnya, marilah kita manfaatkan 10 hari Ramadan yang terakhir ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 hari yang Ramadan ini adalah bulan yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami informasikan bahwasanya di bulan Ramadan ini ada 3 hari, 3 season yang diberikan oleh Allah kepada kita. 10 hari yang pertama yaitu bulan yang penuh, hari yang penuh rahmat, yang mana sudah kita lalui. 10 hari yang kedua adalah hari-hari yang penuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah lalui. Ini memasuki 10 hari yang terakhir, yang mana barang siapa yang beribadah di dalam bulan 10 hari yang terakhir ini adalah orang-orang yang termasuk sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita perlunya harus mengingatkan bersama-sama, karena dalam 10 hari yang terakhir ini tantangan dan ujian dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini banyak sekali. Karena mengapa? Inilah intisari daripada bulan Ramadan. Barang siapa yang sukses dalam masa 10 hari yang terakhir ini, maka nantinya orang itu akan mendapatkan titel dari Allah yang dinamakan Idul Fitri. Semoga kita semua umat Islam pada khususnya yang telah melaksanakan ibadah dengan sempurna, nantinya setelah lebaran kita diberikan oleh Allah titel Idul Fitri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namun kebanyakan yang terjadi di Indonesia pada umumnya, banyak orang yang tidak memanfaatkan momentum-momentum yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. 10 hari yang terakhir kebanyakan banyak orang yang disibukkan dengan urusan dunia, sehingga mereka terabaikan serta lalai terhadap apa yang telah mendapatkan ampunan Allah. Tidak jarang kita jumpai dan kita lihat di mana-mana tempat ibadah, khususnya masjid dan mushola. Dalam 10 terakhir ini sudah banyak yang jarang untuk mendatangi tempat-tempat ibadah, khususnya melaksanakan sholat tarawih dan melaksanakan qiyamul lail. Padahal itulah hari-hari yang menjadikan penentu bagi umat Islam diterima tidaknya ibadah puasa, tergantung daripada 10 hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa mendapatkan hidayah Allah, memberikan kemampuan dari Allah, sehingga kita mampu menuntaskan Ramadan ini dengan sempurna. Kata Rasul, jika di antara umatku yang umurnya nyampe di dalam bulan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah, itulah orang-orang yang sangat rugi, orang-orang yang sangat nista di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramadan pada tahun ini tidak akan pernah sama dengan Ramadan tahun yang kemarin. Kesempatan tahun ini tidak akan pernah kita jumpai dengan kesempatan tahun-tahun yang akan datang. Mari kita renungkan bersama-sama. Kalau kita mengacu kepada usia yang telah tidak pernah kita
tahu kapan usia ini akan berakhir dan akan diambil oleh Allah. Maka manfaatkanlah Ramadan tahun ini dan anggaplah Ramadan tahun ini, bulan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa ini dengan sangat memaksimalkan mungkin, dengan sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kebanyakan di antara saudara-saudara kita ini mengabaikan Ramadan seolah-olah mereka masih ada usia yang panjang. Padahal sudah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, banyak di antara saudara-saudara kita yang tahun kemarin, yang Ramadan kemarin kita bertemu dan berkumpul, tahun sekarang banyak di antara saudara kita yang sudah tiada. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya usia ini juga menentukan bagi manusia. Manfaatkanlah nikmat usia yang diberikan oleh Allah ini untuk memperbanyak bekal ibadah, khususnya pada Ramadan pada tahun ini. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana Allah akan memanggil kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan pada saat ini memang kita banyak ujian dan cobaan dari Allah. Musibah bertubi-tubi yang berdatangan di Indonesia ini, khususnya yang tidak lama dan tidak asing lagi kemarin kita dengar bahwa prajurit-prajurit terbaik kita oleh Allah diambil menjadikan pahlawan nasional, yaitu prajurit TNI AL Nanggala telah dipanggil oleh Allah. Kita semua tidak akan pernah tahu 53 terbaik prajurit bangsa kita ini telah diambil oleh Allah. Ini adalah salah satu contoh konkret bahwa usia tidak akan pernah kita ketahui kapan dan di mana kita akan diambil oleh Allah. Oleh karena itu kita ingatkan pada pribadi saya, khususnya juga pada hadirin wal hadirat, manfaatkanlah momentum Ramadan terakhir ini semata-mata hanya kita memperbanyak bekal ibadah, perbanyak kita untuk beribadah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepada Allah. Karena dalam bulan Ramadan ini tidak satu pun taubat yang tidak diterima oleh Allah asalkan kita mau benar-benar bertaubat kepada Allah. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak terampuni oleh Allah, maka rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita. Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nantinya benar-benar mendapatkan suatu titel yang sering kita damba-dambakan, yang sering kita harapkan, yang bernama Idul Fitri, kita kembali ke sucian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak di antara saudara-saudara kita yang sekarang banyak melupakan dan melalaikan hari-hari yang begitu penting, momentum yang sangat penting untuk kehidupan kita. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, marilah saya pribadi mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang terlalaikan, yang mungkin saat ini terlupakan, bahwasanya momentum tahun ini tidak akan pernah kita dapati untuk tahun-tahun yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jika kita ingin mengaca dan ingin kita membaca segala musibah, segala ujian yang bertubi-tubi datang bangsa kita, ini juga kita harus koreksi pada pribadi kita masing-masing. Ada apakah Allah sering memberikan ujian kepada bangsa kita? Covid yang sudah masih belum sirna, masih ada lagi musibah-musibah yang berdatangan di bangsa kita ini. Semua ini tidak terlepas karena mungkin perbuatan dosa maksiat yang kita lakukan kepada Allah, yang tidak kita pernah sadari, yang tidak pernah kita rasakan. Bahwa sini sebenarnya bagi umat Islam, jika datang suatu musibah, datang suatu ujian, ini adalah merupakan teguran, peringatan dari Allah untuk kita, agar supaya kita fafiru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya harus bersyukur kepada Allah sebagai umat dari umat Nabi Muhammad yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu salah satu Nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi yang agung, merupakan juga umat yang juga didambakan oleh Allah. Ini semua merupakan nikmat yang begitu besar yang harus kita syukuri sebagai umat daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, semua ini tidak terlepas daripada keinginan dan kemauan kita.
Mau kemanakan Ramadan yang sudah kita lewati sekarang ini, yang masih ada sisa 10 hari ini tergantung pribadi kita masing-masing. Kalau kita menginginkan kualitas Ramadan yang baik, masih ada kesempatan 10 hari yang terakhir ini, marilah kita maksimalkan. Perbanyaklah kita iktifas di iktikaf di masjid, perbanyaklah kita baca Al-Quran, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, karena semuanya ini hanya Allah yang berkehendak. Kita selaku manusia tidak ada daya dan upaya apapun kecuali ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, momentum Ramadan pada tahun ini, pada bulan ini, kalau kita rasakan banyak begitu tantangan yang harus kita hadapi, banyak ujian yang harus kita dapati. Ini semua agar supaya kita kembali, agar supaya kita sadar bahwasanya selama ini mungkin kita terlalu banyak dosa dan noda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan pada tahun ini, pada bulan ini, merupakan Ramadan yang terbaik untuk kita dan senantiasa mendapatkan imbalan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya selaku pribadi dan juga mengajak kepada seluruh hadirin wal hadirat, manfaatkan 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini agar supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan semua kita menjadikan introspeksi pribadi masing-masing, dan juga mudah-mudahan nantinya kita semua selaku kaum muslimin dan muslimat, saudara kita semuanya nantinya akan mendapatkan imbalan dari Allah, yaitu yang bernama Idul Fitri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.